Dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi dengan NPM 227002026 dari kelas A, dan rekan saya. Saya Rio Saputra dengan NPM 227002030 dengan kelas C. Oke, di sini kita akan membuat video tentang pembuatan sinyal PWM dan SPWM menggunakan Simulink atau MATLAB ya. Untuk pengerjaannya kita akan mulai dari sekarang. Oke, sebelumnya kita akan membuat sinyal PWM dulu, dan untuk sebelum kita membuat sinyal PWM-nya dulu, kita akan menjelaskan sedikit dari pengertian sinyal PWM itu apa. Ya, sinyal PWM merupakan pengolahan sinyal gelombang yang bekerja dengan prinsip pensakelaran, yaitu mengatur kondisi nyala atau on dan padam atau off itu berdasarkan sinyal gelombangnya. Nah, pada kontrol PWM digital ini diperlukan bangkitan sinyal referensi dan sinyal pembawa yang digunakan sebagai umpan bagi komparator menghasilkan sinyal output berdasarkan perbedaan frekuensi. Nah, untuk contoh gelombang sinyalnya kita akan simulasikan nanti di Simulink. Kita akan masukkan untuk si komponen-komponennya, nah nanti kita akan simulasikan untuk pembentukan sinyal dari PWM itu sendiri. Nah, yang pertama eh, dari kita akan memasukkan komponen yaitu repeating sequence atau sinyal gergaji atau bisa disebut juga sinyal carrier atau pembawa. Untuk sinyal carrier atau pembawa ini berfungsi sebagai acuan dalam proses modulasi lebar pulsa. Nah, jadi untuk repeating sequence ini berfungsi untuk menentukan kapan sinyal output berubah antara kondisi nyala dan padam. Nah, langsung saja saya. Oke, langsung saja kita buat ya untuk si komponen sinyalnya. Untuk pembuatan sinyal PWM-nya, itu yang pertama kita masukkan repeating sequence, nah atau sinyal bergerigi ya. Selanjutnya kita masukkan sinyal konstan. Nah, untuk konstan ini berfungsi untuk menentukan parameter tetap dalam proses modulasi seperti frekuensi sinyal carrier, duty cycle, maksimum minimum, atau level tegangan referensi. Jadi konstanta ini untuk menentukan duty cycle dari si sinyal. Nah, untuk sinyal PWM ini dari kita akan menentukan duty cycle-nya itu 50%. Jadi untuk nilai dari konstannya ini 0,5 ya. Dikarenakan kita menggunakannya 50%, berarti untuk si nilai yang dimasukkan di konstannya itu sebesar 0,5. Oke, kita masukkan. 0,5. Kita apply. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan MUX. MUX ini eh, cuma komponen untuk menyambung beberapa komponen menjadi satu. Jadi dari MUX ini cuma untuk sebagai penghubung saja. Ya, nah untuk dari MUX ini sendiri itu kan untuk penghubung ya. Nah, di sini untuk si bentuk SMUX-nya yang kita gunakan itu inputnya 2 dan outputnya 1. Selanjutnya kita masukkan relational operator. Untuk relational operator ini berfungsi sebagai pembandingan sinyal referensi atau modulasi dengan sinyal bawah carrier. Jadi untuk hasil perbandingan ini menentukan kondisi nyala atau padam pada sinyal output PWM. Nah, untuk pada PWM ini kita menggunakan yang kurang dari Sama. karena untuk sinyal ini akan berhenti saat duty cycle-nya 0,5. Jadi saat duty cycle-nya sudah 50% atau 0,5 langsung akan sinyalnya akan menurun begitu. Ya, seperti itu untuk cara kerjanya gitu. Oke, kita masukkan langsung aja ke channel operator. Sini sudah. Oke. Nah, di sini sebenarnya untuk penggunaan dari retinal operator itu bebas ya, tergantung penggunaan dari kitanya. Tapi dari kita itu menggunakan kurang dari seperti itu.
Nah, yang terakhir ini ada komponen yang dinamakan scoop. Scoop ini adalah untuk melihat sinyal gelombang dari suatu komponen. Nah, untuk di sini sinyal yang kita analisis itu yaitu sinyal carrier dan modulasi. Jadi kita melihat dari sinyal keluaran dan sinyal PWM itu apakah sesuai apa belum begitu. Oke. Scoop ya namanya. Nah, itu untuk. Oke, sekarang kita akan menghubungkan dari beberapa komponen yang sudah kita sediakan. Oh ya, di Wah, sini udah. untuk scoop ini sendiri kita atur dulu untuk masukannya jadi dua. Soalnya ini untuk masukannya ada dari sinyal awal yaitu sinyal gergaji dan konstan dan juga sinyal PWM yang sudah jadi. Oke. Jadi sebelum disimulasikan ini harus diatur dulu ya untuk si scope-nya itu. Iya, gitu. Oke. Nah, ini untuk sinyal PWM kita masukkan ke bawah. Dan untuk maaf ini sinyal gergaji Gergaji. dan konstan. Ya. Nah, untuk yang PWM kita masukkan ke atas. Jadi untuk posisinya itu terbalik ya. Jadi untuk ininya itu di atas dan untuk satu lagi itu di bawah. Selanjutnya kita run untuk melihat bagaimana bentuk sinyalnya. Oke. Bentar ya, udah. Kayak gitu tunggu dulu ya. Sekarang lagi comply. Oke. Mari kita lihat untuk sinyal keluarannya. Oh, sepertinya untuk dari sinyal gergajinya masih belum kita atur. Oke. Oke, kita atur dulu terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita kan kita udah nge-run nih, udah melihat di scope. Nah, ternyata untuk sinyal dari gergajinya itu kurang, masih belum sesuai. Nah, kita sesuaikan dulu di repeating sequence-nya seperti itu. Nah, kita akan mengatur untuk besaran dari sinyal gergaji ini. Jadi kita mengatur saat nilainya saat waktunya 0 untuk outputannya itu adalah 0. Nah, itu kita ubah untuk waktunya jadi 1 jangan 2. Jadi untuk saat sudah 1 detik untuk outputannya itu berupa 2 gitu. Oke, nah kita run kembali. Oke, kita langsung coba aja ya. Dari repeating sequence-nya itu kan udah diubah barusan. Apakah sinyalnya udah sesuai atau belum? Maaf, kita run kembali. Ya, di sini kita Nah, mencoba-coba dulu ya, apakah ketika ada yang salah kita atur lagi, ketika ada yang kurang sesuai kita atur lagi seperti itu. seperti yang sudah diatur ya di eh, opsi dari repeating sequence sendiri untuk dari waktunya saat waktunya 0 ini nilai dari sinyal harganya itu berada di 0 dan untuk dari sinyal saat waktunya 1 itu bernilai 1. Nah, di sini juga dapat terlihat ya saat dari sinyal gergaji itu sudah mencapai 1 sinyal PWM-nya ini langsung perlahan naik. Nah, untuk konstan sendiri tadi atau duty cycle-nya itu 0,5 atau 5%. Nah, saat sudah setengah dari sinyal sinusoidal atau sinyal gergaji ini, mohon maaf, sinyal gergaji, berada di tengah-tengah atau di netral, maka dari sinyal PWM sendiri ini langsung turun ke bawah sampai
sinyal gergajinya ini kembali ke satu. Jadi saat sinyal gergaji kembali ke satu, maka untuk dari sinyal PWM ini akan terus di satu. Nah, saat sudah mencapai titik netral atau di pertengahan, maka untuk dari sinyal PWM-nya itu akan turun lagi. Jadi ini kayak siklus berulang gitu. Saya lupa untuk kalau jika kalian ingin menghubungkannya dengan Arduino, maka di sini kita memerlukan outputan tambahan. Nah, di sini kita cari Arduino. Ya, mohon maaf saya belum mendownload untuk drivernya. Jadi mungkin memerlukan berapa waktu ya? Dipotong ya kan? Oke, gak apa-apa. Kita sambil ngedownload itu, kita bikin yang SPM dulu. Nanti kita eh, demoin untuk cara-cara untuk nantinya dimasukin ke Arduino-nya. Tuh. Nah, dikarenakan kita kemarin itu pengujiannya itu di lab dan kita itu menggunakan PC, jadi kita itu tidak mendownload di laptopnya seperti itu. Jadi kemarin kita menggunakan fasilitas yang ada di kampus seperti itu untuk pengujian ke Arduino-nya. Oke, sambil menunggu bisa lanjut saja mungkin ke pembuatan sinyal PWM-nya dulu atau penjelasan secara singkatnya dulu. Ya, mungkin sambil menunggu kita akan eh, menjelaskan terlebih dahulu apa itu SPWM dan melakukan pengujian SPWM terlebih dahulu. Nah, untuk sinyal SPWM ini, untuk prinsip kerjanya itu adalah dengan mengatur lebar sinyalnya itu mengikuti pola gelombang sinusoidal. Jadi bedanya yang tadi untuk yang sinyal PWM dengan sinyal SPWM itu hanya eh, berbeda untuk apa ya namanya teh? Di penggunaan sinyalnya. Sinyal yang mengatur dari lebar sinyalnya sendiri. Jadi untuk eh, patokan untuk sinyalnya itu sendiri. Kalau untuk yang PWM itu dari duty cycle. Nah, kalau dari SPWM itu dari sinyal sinusoidal Ya. begitu. Nah, untuk Sekarang kita lanjut saja ke perangkaian dari pembuatan sinyal SPWM. Oke. mari kita lanjut ke SPWM. Nah, untuk sinyal dari SPWM ini sendiri tidak jauh berbeda dari sinyal PWM. Jadi mungkin bisa kita copy saja ya untuk rangkaiannya. Hanya berbeda untuk konstannya ini diubah menjadi Sinyal sinusoidal. Jadi kita copy saja. Terus step. Maaf. Nah, di sini untuk konstannya ini kita hapus dan kita akan ganti menjadi sinusoidal. Yaitu untuk di sini namanya sin wave ya. Nah, jadi mungkin untuk perbedaannya itu tidak jauh beda ya. Untuk PWM itu kita menggunakan duty cycle atau konstan sebesar 0,5. Terus untuk si SPWM kita itu menggunakan dari sinyal sinusoidal untuk pengaturan keluarannya. Seperti itu.
Oke. Di sini untuk isian dari repeating square-nya kita ubah terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menggunakan skalanya itu 1000 milisecond ya? Ya, 1000 milisecond. 100, ya 1000 milisecond. Jadi untuk di sini kita akan mengubahnya untuk time-nya dari 0, terus sebelum eh 1000 milisecond atau 0,01 untuk waktunya itu 0,0005. Nah, langsung kita masukkan yang 1000 milisecond atau 0,001. Nah, di sini kita atur untuk saat 0 kita eh, bentuknya itu ke 1 ya. Nah, untuk saat dia 0,005 sisi sinyalnya itu berada di -1. Nah, untuk di 0,01 untuk sinyalnya berada di 1 gitu. Kita Nah, apply. itu untuk pengaturan dari repeating sequence-nya ya, untuk di sinyal SPWM. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengubah dari sine wave atau dari gelombang sinusoidalnya. Nah, karena di sini kita menggunakan uh, sinusoidal yang frekuensinya 50 Hz atau sesuai dari tiga fasa ya. Tiga fasa berarti kita menggunakan rumus 2 kali pi atau um, kalau di itu adalah nilai apa ya? Rumusnya lah. Nah, sini kali pi dikali 50 untuk 50 Hz ya. 50 Hz. Di sini kita pakai untuk fasenya itu kita pakai fase fase 3 fasa. Jadi kita tiga fasa. Jadi kita menggunakan rumus 2 kali pi dibagi 3 karena ini 3 fasa ya. Ya. Apply. Nah, Nah, barangkali untuk si penggunaan dari perumusan atau angka yang dimasukkan ke sine wave-nya itu, kalau kali itu menggunakan bintang dan kalau bagi itu menggunakan tanda miringan. Oke, bisa kita langsung simulasikan, teman? ya, bisa kita langsung simulasikan. Mari kita run terlebih dahulu. Run sebentar ya, ada loading ini. Terus agak sedikit bersabar ya, karena kan loading. Oke, udah. Sini kita akan melihat dari bentuk gelombangnya. Kita zoom ya, untuk melihat. Ya. Untuk SPM ini karena emang bentuknya sinusoidal, jadi perlu kita ubah terlebih dahulu di konfigurasinya. Jadi kita pakai Ya. kita ubah dulu satu min
Iya, jadi satu pangkat min 3. Kita apply. Oke, kita coba lagi. Oke, sebelumnya mohon maaf dikarenakan tadi sesi Zoom-nya itu sudah berakhir dan kita memulai Zoom yang baru dikarenakan kita itu Zoom-nya itu belum premium ya. Oke, kita lanjutkan saja untuk pengecekan dari sinyal SPWM. Itu. Ya, eh, sebelumnya tadi dari kami itu merubah dari model settingnya yang sebelumnya 1 min 3 menjadi 1 min 6, karena untuk yang 1 min 3 dari sinyal SPM itu tidak muncul karena emang dulu sesuai. Nah, kita sudah ubah ya. Jadi, ya. Selanjutnya kita run terlebih dahulu. Bentar, kita share screen terlebih dahulu untuk bentuk sinyalnya. Jadi dari bentuk sinyal yang dihasilkan dari komponen yang sudah kita rangkai untuk sinyal SPWM-nya itu seperti ini ya. Oke, bisa kita lihat di layar. Ya, bisa terlihat ya dari gambar sinyal ini, dari sinyal gergaji ini yang warna biru. Nah, untuk yang warna merah ini sinyal sinusoidal, dan untuk yang warna kuning ini sinyal SPWM. Nah, bisa terlihat saat nilai sinusnya ini di positif atau mendekati puncak, ini untuk sinyal SPM itu bertambah besar untuk durasinya. Sedangkan saat sinyal sinusoidalnya itu berada di negatif, untuk dari nilai dari sinyal SPM ini perlahan berkurang untuk durasinya. Jadi ini bisa terlihat kan, besar, 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 turun, 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 besar lagi. Nah, jadi untuk sinyal SPM ini mengikuti besaran dari sinyal Sinyal SPWM sinusoidal sinusoidal. gitu. Jadi untuk SPM ini itu dipengaruhinya itu dari sinyal sinusoidalnya seperti itu. Kita kembali ke simulingnya. Nah, karena berhubung tadi sudah di-download ya untuk driver dari Arduino sendiri, mari kita lanjutkan untuk rangkaian ini agar bisa dihubungkan ke Arduino. Nah, sebentar ya. Di sini kita memakai, sebentar, loading yang digital output. Nah, kenapa di sini kita itu menggunakan yang digital output? Dikarenakan sinyal yang kita buat itu berupa sinyalnya itu digital. Oke, mohon maaf dikarenakan sedikit agak nge-lag ya untuk laptopnya. Jadi kita harus sabar menunggu dulu sebentar. Ya, ini sudah muncul ya. Kita copy juga untuk yang SPM di sini. Nah, di sini kita akan hubungkan dengan sinyal dari PWM di yang sesudah relasional operator, dan di sini juga di sesudah relasional operator. Dan di sini kami
hanya menghubungkan dengan sinyal PWM dan SPM saja tanpa sinyal dari sinyal gergaji atau sinyal uh, membawa di sini karena kita hanya ingin melihat dari sinyal PWM dan SPM saja di Arduino. Dan di sini kita juga menentukan pin dari Arduino saat kita hubungkan ke osiloskop. Nah, di sini dari kami untuk SPWM kita akan menggunakan pin digital splitter dan di sini juga untuk SPWM kita akan menggunakan yang berbeda. Kalau di sini kita menggunakan yang 10. Kita apply. Nah, Jadi untuk si pemilihan pinnya itu berpengaruh ya untuk dari eh, apa namanya digital outputnya. Untuk PWM kita menggunakan pin 9 dan untuk SPM kita menggunakannya itu pin 10. jadi Gitu. saat uh, kita sudah men-setting di sini, misalnya untuk PWM itu pin 9 dan untuk SPWM pin 10. Jadi kalau misalnya kita salah untuk menempatkan untuk dari osilator dan Arduino itu di pin yang lain, maka untuk sinyal yang keluaran itu berbeda atau salah ya. Ya, seperti itu. Nah, karena di sini kita tidak menggunakan Arduino dan tidak memiliki Siloskop osiloskop, maka mungkin untuk percobaan yang kami lakukan cukup cukup sampai di sekian. sini. Ya, barangkali nanti untuk hasil dari sinyal yang sudah kita hubungkan ke Arduino dan hasilnya itu dilihat dari osiloskop, itu barangkali bisa dilihat dari laporan yang sudah kita buat. Seperti itu. Udah? Oke, barangkali sekian pembuatan video dari presentasi dari kami dari kelompok 30. 30. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.